Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun 1442 Hijriah di kesempatan ini. Dan alhamdulillah, hari ini hari terakhir dari bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perjalanan panjang bagi orang yang mau melakukan perjalanan jauh tentunya diawali dengan sebuah dasar atau sebuah pijakan awal atau dermaga atau pelabuhan kalau dia melakukan perjalanan dengan kapal atau dengan pelayaran laut. Perjalanan panjang dengan sarana kapal besar tentu harus punya tujuan sesuai cita-cita orang yang melakukan sebuah perjalanan panjang. Diawali dari dermaga, diawali dari pelabuhan, kemudian dengan sarana yang bernama kapal besar menuju sebuah tujuan yang diinginkan dan dicita-citakan. Para pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ananda semua yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan adalah sebuah sarana kita untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Tapi diawali dasar keimanan, titik tolak berangkat harus dengan panggilan iman. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Panggilan pertama adalah dasarnya iman. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu, diwajibkan atas kalian semua melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, dengan tujuan menggapai predikat muttaqin atau predikat orang yang bertakwa. Perjalanan puasa atas dasar iman, panggilan iman, kemudian sarana untuk mencapai tujuan besarnya yang bernama takwa, itu adalah dengan sarana melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan alhamdulillah di kesempatan ini, di hari terakhir, kita sudah melewati puasa-puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan segala aktivitas, segala amal ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang Ustaz sayangi, Ustaz banggakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan, terkadang kita menemukan ada beberapa fenomena yang kita lihat dari kegiatan umat muslim, perpindahan fenomena dari masjid ke pasar, dari masjid ke swalayan, dari masjid
ke stasiun, dari masjid ke bandara, dari masjid ke pelabuhan, dan seterusnya, dengan tujuan mudik atau dengan tujuan merayakan Lebaran. Apakah salah anak-anakku sekalian merayakan Lebaran? Tentu tidak salah. Karena Lebaran adalah budaya. Budaya yang mengakar, yang sudah lama dialami, dilaksanakan di daerah kita, terutama baik di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, maupun juga di Indonesia secara umum. Lebaran identik dengan mudik, Lebaran identik dengan makan-makan, kumpul-kumpul, baju baru, dan seterusnya, dan seterusnya. Lebaran adalah budaya. Jadi semua orang bisa melaksanakan atau mengikuti Lebaran, bisa berlebaran. Entah puasa, entah tidak puasa, bisa melaksanakan atau mengikuti Lebaran. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berlebaran itu semuanya bisa melakukan Lebaran. Tapi sangat berbeda dengan kita menyambut hari kemenangan yang bernama Idul Fitri. Hari di mana kesucian, hari di mana kembali fitrah yang Allah berikan kepada kita semua. Sekali lagi, kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan kefitrahan kepada kita semua, semoga kita menjadi orang yang muttaqin. Anak-anak sekalian yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua bisa merayakan Idul Fitri. Tidak semua bisa menggapai kemenangan. Tidak semua menggapai kesucian. Maka yang mendapatkan, yang bisa menggapai kesucian adalah orang yang bertakwa. Semua ada sesuatu yang dijalani, ada ongkos yang dikeluarkan, ada kos yang dikeluarkan. Kalau Ustadz mau sedikit bercerita tentang kos ini atau ongkos yang kita gunakan, ada cerita menarik terkait ini. Ada 4 orang yang sakit gigi, kebetulan dia ingin memeriksakan giginya kepada dokter gigi. Jadi ada 4 orang ini datanglah ke praktik dokter gigi, dan kebetulan ini baru lulusan dari kuliahnya yang memang di dokter gigi. Jadi datang berempat ke tempat dokter gigi ke praktik. Kemudian yang pertama langsung minta diperiksakan. Kemudian sang dokter memeriksa. Diperiksa yang pertama, apa keluhan Bapak? Setelah disampaikan, keluhan saya adalah sakit gigi. Tanpa panjang lebar, sang dokter muda ini langsung mencabut gigi tersebut. Tanpa dibius sekalipun. Jadi anak-anakku sekalian, yang namanya tidak dibius, ya kesakitan. Teriak-teriak, sakit, aduh sakit, dan seterusnya. Jadi yang pertama ini selesai. Kemudian lalu ingin melakukan pembayaran begitu. Ketika melakukan pembayaran, lalu yang pertama ini jadi bertanya, berapa dok yang harus saya bayar dari kegiatan mencabut gigi saya? Kata sang dokter, biayanya 150.000. 150.000. Kok mahal dok? Padahal biasanya 50.000. Mengapa jadi 150.000? Tadi ketika saya cabut, bapak, saudara, teriak-teriak, merintih kesakitan, sakit, 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 dan seterusnya. Makanya upahnya atau yang pian harus bayarkan adalah 150.000. Yang saya maksudkan dalam cerita pendek ini adalah semua sesuatu itu ada ongkosnya. Segala sesuatu itu ada kosnya. Ketika kita mau berbuat baik untuk menggapai surganya Allah, ada ongkosnya. Ketika kita mau berbuat kebaikan, menebar kebaikan,
ada harta, ada barang atau ada materi yang kita keluarkan. Begitu sebaliknya, kalaupun kita mau berbuat jahat, juga ada ongkosnya. Kalau kita mau bejat, kita mau mabuk-mabukan misalnya, maka juga akan mengeluarkan ongkos. Jadi kebaikan, kemudian keburukan, semuanya ada ongkosnya. Jadi anak-anakku sekalian, hendaklah kita sebagai umat muslim, umat beragama, dan yang melaksanakan ibadah puasa dengan keimanan, hendaklah kita bisa berpikir betul-betul ongkos apa yang kita keluarkan untuk dunia dan akhirat supaya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sesuatu jembatan untuk akhirat, tetapi ongkos-ongkos atau pengeluaran yang kita keluarkan dalam setiap hari, apakah kita benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, ayah, bunda, anak-anakku sekalian, serta saudara-saudara yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat keadaan yang pasien pertama, jadi semua pasien kedua, pasien ketiga, dan keempat kabur. Nah, jadi melihat gambaran tersebut, intinya adalah bahwa segala sesuatu kebaikan ada ongkosnya, segala sesuatu keburukan juga ada ongkosnya. Tinggal kita yang harus bisa berpikir, memilah, dan memilih yang apa yang harus kita lakukan. Ramadan di penghujung. Ramadan 1442 Hijriah akan segera berakhir. Tentu kita merasa bahwa kita ingin menginginkan Ramadan, terus Ramadan. Tetapi ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan bahwa Ramadan cuma 1 bulan. Tapi mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lewati, pendidikan Ramadan yang kita sudah jalani, mudah-mudahan bisa berimplikasi kepada 11 bulan yang akan datang. Anak-anakku sekalian, kita akan kembali ke fitrah, kita akan kembali ke kesucian, kita akan merayakan Idul Fitri. Saya akan sedikit mengutip dari surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah sempurnakan puasamu dan agungkan, besarkan nama Tuhanmu. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Minimal ada 4 pembelajaran, 4 poin yang bisa kita petik dari potongan ayat yang Ustaz bacakan dari 185 dari surah Al-Baqarah tadi. Yang pertama adalah walitukmilul 'iddata, dan hendaklah kita semua menyempurnakan puasa Ramadan. Menyempurnakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, baru kita akan merayakan kemenangan. Kalau tidak 1 bulan penuh, maka kita belum bisa dikatakan merayakan kemenangan. 1 bulan penuh itu bisa jumlahnya 29, bisa 30 hari. Yang terpenting ketika ada perbedaan yang terjadi, ada yang 29, ada yang 30, tapi disebutnya adalah 1 bulan. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia beriman, kita sebagai muslim tentu punya kemampuan yang berbeda-beda.
Ada yang bisa menetapkan, menentukan dengan pengetahuan, dengan kemampuannya, bisa menentukan kapan akhir Ramadan, kapan 1 Syawal akan dirayakan. Nah, perbedaan itu menjadi rahmat bagi kita semua. Tapi tinggal kita bagaimana mengikuti. Kalau bisa kita menetapkan sendiri dengan ru'yatul hilal, misalnya melihat bulan, atau dengan hisab, menentukan dengan hitungan, terserah. Tetapi kita punya dasar, punya ketentuan bahwa kita menyempurnakan puasa Ramadan 30 atau 29 yang disebut dengan 1 bulan suci Ramadan. Kalaupun kita mau enak, apa yang dipesankan Nabi adalah ikutilah ketentuan atau ketetapan yang benar, ketetapan yang banyak orang menetapkan kebenarannya. Jadi orangnya banyak, ahli, dan menetapkan akan kebenaran dari kapan merayakan Idul Fitri. Kalau boleh sedikit cerita singkat, sebagai itibar perbandingan, ketika ada 10 ulama berbeda pendapat tentang doa kunut misalnya, dengan 100 insinyur, maka kita akan bisa mengikuti 10 ulama, karena ulama ahli di bidangnya. Dan sebaliknya juga, ada 10 insinyur, ahli jembatan, struktur jembatan, dia tahu, kemudian berbeda pendapat dengan ulama, berbeda pendapat dengan 100 ulama, maka kita akan mengikuti 10 dari insinyur yang di bidang konstruksi jembatan. Maksudnya apa adalah, kalau kita di Indonesia ada sebuah lembaga atau ada sebuah forum atau sebuah kantor yang bertugas menetapkan terkait kapan Hari Raya Idul Fitri, seperti misalnya Departemen Agama, mereka bersidang, maka kita mengikuti itu, maka tidak salah mengikuti bagi mereka yang punya keahlian untuk menetapkan dari kapan kita berhari raya. Anak-anak sekalian yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilu iddata, hendaklah sempurnakan jumlah Ramadanmu 1 bulan penuh. Tetapi berikutnya yang terpenting adalah semangat Ramadan terus dilaksanakan. Semangat puasa terus dilaksanakan di luar Ramadan. Di Ramadan kita terlatih disiplin. Kapan kita harus buka, kapan kita harus berhenti makan. Di Ramadan kita terlatih untuk berbagi. Di luar Ramadan juga mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Anak-anakku sekalian, rahimakumullah. Pembelajaran Ramadan, pendidikan Ramadan kita transfer ke 11 bulan di luar Ramadan. Karena mudah-mudahan dengan kita bisa melaksanakan di luar Ramadan, tangan kita puasa, puasa tidak mengganggu orang lain. Puasa tidak mengambil hak orang lain. Mulut kita puasa, puasa dari menggunjing, menggibah orang lain. Aktivitas kita puasa dari hal-hal yang berbau korupsi misalnya. Di kantor, di perusahaan, kita sebagai karyawan, baik karyawan swasta, karyawan pemerintah, kalau di Ramadan di pendidikannya adalah menahan hawa nafsu, maka di luar Ramadan juga kita menahan untuk tidak melakukan korupsi, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan orang lain misalnya sakit hati dan seterusnya. Anak-anakku sekalian rahimakumullah,
Yang kedua, setelah walitukmilul iddata, yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbirullah yang kedua. Hendaklah kalian besarkan nama Tuhanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir adalah kalimat membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita melaksanakan takbiran? Setelah Ramadan, ini hari terakhir di 30 Ramadan, maka waktu beduk maghrib, sholat maghrib, nah kita bisa sudah memulai untuk takbiran. Hendaklah kita mulai takbiran, entah kita lakukan sendiri, berjamaah misalnya di masjid atau di musala, atau takbir keliling misalnya kalau diizinkan pemerintah. Tapi karena sekarang pemerintah ingin menjaga COVID-19 supaya tidak menyebar, nah alangkah bagusnya kita melaksanakan takbiran di masjid dengan menjaga protokol kesehatan ataupun juga di rumah kita masing-masing. Allahu Akbar, takbiran dalam kondisi bangsa kita, dalam sejarah anak-anak sekalian yang berbahagia, ada pahlawan Bung Tomo dari Surabaya. Dalam pidatonya pernah menyampaikan begini, jika seandainya tidak ada kalimat takbir, Allahu Akbar, mungkin kalimat apa yang saya harus gunakan untuk memberikan semangat, spirit kepada rakyat, kepada semua masyarakat Surabaya untuk melawan penjajah, untuk mengusir penjajah. Tapi karena dengan kalimat takbir, pendek memang, sedikit memang kalimatnya, tapi menggetarkan jiwa, mengucilkan dan mengecilkan dan bahkan mengalahkan penjajah Belanda. Mereka bisa terusir, bisa dikalahkan. Hadirin, hadirat rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa jasa pejuang-pejuang masa dulu. Mereka berjuang dengan kalimat takbir, dengan dua kata saja. Kata pertama adalah merdeka. Kata kedua adalah mati. Jadi kalau tidak merdeka, mati. Tidak memikirkan setelahnya. Setelah saya merdeka, setelah saya berjuang, berhasil, apa yang didapat? Apa yang bisa dirasakan? Atau kalau bahasa terkait politik, setelah saya berjuang nih, apakah saya nanti jadi bupati di mana? Atau jadi wali kota di mana? Jadi gubernur di mana? Tidak. Mereka tidak memikirkan itu. Mereka tulus berjuang untuk merdeka. Karena dengan merdeka, semua bisa melaksanakan kehidupan dengan aman. Melaksanakan ibadah puasa dengan tentram dan nyaman. Alhamdulillah, kita sekarang sudah merdeka dan bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, tentram, dan kita saling satu sama lain bisa bekerja sama. Kalimat takbir adalah spirit bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak boleh terpuruk. Tidak boleh tertinggal dari bangsa lain. Kita juga sebagai pribadi, kita tidak boleh tertinggal. Kita harus punya cita-cita besar, punya goal besar, apa yang diinginkan. Walaupun kita tidak menikmatinya, tetapi kita harus punya cita-cita besar, menggapai sesuatu yang besar untuk kemaslahatan umat Islam dan kemaslahatan umat manusia. Hadirin, hadirat rahimakumullah, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, anak-anak sekalian yang Ustaz sayangi, Ustaz banggakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbiran, di kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada la ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah wahdah yang Maha Esa.
yang maha segalanya, yang maha memberikan sesuatu, entah kita pinta atau tidak kita meminta. La ilaha illallah wahdah, sadaka wa'dah. Allah yang menepati janjinya. Jangan takut kita berbuat kebaikan. Jangan takut kita berbuat amal soleh. Allah akan menjadikan ganjaran bagi orang yang melakukan kebaikan dengan tulus, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa nasara 'abdah, dan Allah akan berikan pertolongan kepada hambanya. Jika seandainya tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang kita lakukan mungkin saja kita tidak mampu. Tetapi karena kemurahan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan yang kita lakukan sampai saat ini hari terakhir kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, puasa adalah melawan musuh yang tidak nyata, musuh yang tidak terlihat. Jadi kita yang tahu apakah kita berpuasa atau tidak berpuasa. Kita berpuasa dengan menjaga hawa nafsu atau tidak. Kita menjaga puasa dengan betul-betul menjaga sampai kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan puasa itu dalam sebuah pertandingan, misalnya kalau pertandingan bola itu jelas musuhnya. Kesebelasan satu dan kesebelasan di sebelahnya. Bulu tangkis jelas musuhnya. Tapi kalau golf itu tidak jelas. Nah, puasa berhadapan dengan yang tidak jelas musuhnya, yaitu hawa nafsu. Sampai Rasulullah SAW dengan kalimat takbir menang di perang Badar dengan usaha dan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelahnya kata Rasulullah, ada perang yang besar. Apa ya Rasulullah? Yaitu adalah melawan hawa nafsu. Anak-anakku sekalian rahimakumullah yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita merayakan Idul Fitri bukan karena baju baru, bukan karena pakaian atau kendaraan baru. Boleh pakai baju baru, baru dicuci boleh, baru disetrika boleh. Nah, tetapi tidak harus baru semua. Karena Ramadan mengajarkan kesederhanaan. Laisal 'id bilibasil jadid walakin 'id bita'atin yazid. Bukanlah pakaian, tetapi ketaatan yang bertambah dalam kita mengarungi kehidupan di 11 bulan yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu sebenarnya menempatkan nafsu pada tempatnya. Bukan mematikan nafsu. Kita puasa tujuannya adalah memposisikan nafsu pada tempatnya. Misal, nafsu kepada perempuan boleh sebenarnya, tetapi adalah jalurnya lewat pernikahan. Berdagang sangat boleh untuk kaya. Kaya sangat dianjurkan, tetapi berdaganglah dengan jujur. Tidak mengurangi timbangan. Tidak riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita sebagai pejabat atau menginginkan penguasa, tidak salah ingin jadi penguasa. Tetapi bagaimana penguasa itu kita lakukan dengan tulus bahwa ingin membantu rakyat. Tidak ingin memperkaya diri sendiri, tetapi memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, setelah walitukmilul iddata, sempurnakanlah puasa Ramadan. Walitukabbirullah alama walitukabbirullah, dan hendaklah bertakbir. Kumandangkan takbir, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah walitukabbirullah ala ma hadakum. Maksudnya adalah
Agungkan nama Tuhanmu yang telah memberikan hidayah. Kita diberi hidayah bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tulus sampai 1 bulan penuh. Itu adalah hidayah. Bukan hanya kita yang melakukan. Kita sesungguhnya tidak bisa melakukan kecuali dengan hidayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara hidayah, ada Nabi Nuh punya anak yang tidak taat kepada Nabi Nuh dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak dapat hidayah dari Allah. Istri Nabi Lut tidak taat kepada Nabi Lut dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal, Abu Lahab dekat dengan Nabi, melihat secara fisik Nabi dalam lingkungan Mekah, tetapi tidak dapat hidayah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum Ramadan, momentum Idul Fitri, kita kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kotori 1 bulan di hari raya dengan misalnya minum mabuk-mabukan, merayakan misalnya. Itu salah. Yang terakhir adalah wala'allakum tashkurun, dan hendaklah kalian bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan. Allah berikan hidayah, kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Kita bisa melaksanakan qiyam Ramadan, ibadah-ibadah yang baik di bulan suci Ramadan. Dan hendaklah kesyukuran kita aplikasikan selama bulan Ramadan ke luar Ramadan yang 11 bulan. Lalu kemenangan apa yang harus kita renungkan di Idul Fitri ini? Lalu kemenangan apa yang harus kita renungkan betul-betul di Idul Fitri ini? Lalu kemenangan apa yang harus kita renungkan ketika kita menyambut Idul Fitri atau di saat Idul Fitri dan seterusnya? Apa yang kita harus renungkan? Pertama, anak-anakku sekalian yang berbahagia di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan sejati di Idul Fitri adalah bukan karena kita terbebas dari makan dan minum, tetapi adalah karena harapannya adalah kita terbebas dari segala dosa, kesalahan, sehingga kita fitrah, bersih, dan mudah-mudahan kita bisa mewarnai 11 bulan yang akan datang. Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Karena iman melaksanakan ibadah puasa, ghufira lahu. Jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala harapan kita semua. Itu harapan yang kita inginkan, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Bukankah Jibril alaihi salatu wasallam pernah menyambangi atau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Celakalah bagi seseorang yang dalam mengikuti Ramadan atau dalam kegiatan Ramadan, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tapi setelahnya tidak terampunkan dosa-dosanya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua, orang tua, hadirin wal hadirat, diampuni Allah Subhanahu wa taala ketika kita di luar Ramadan, dan bisa kita selalu bermaafan di keluarga kita, dari ayah mohon maaf ke istri mohon maaf ke suami, dan seterusnya. Anak mohon maaf ke ayah, ibu, dan seterusnya. Jangan kita dendam, harus memaafkan. Yang kedua adalah setelah kita mendapatkan keampunan, yang kedua adalah kemenangan yang kita akan harapkan adalah bahwa kemenangan yang ingin kita dapatkan adalah setelah pasca Ramadan kita benar-benar
suci dari segala dosa, dan bisa mengisi kemenangan ini setelah Ramadan kemudian. Artinya bahwa kita bisa mengisi di hari-hari setelah Ramadan berakhir, mengisi dengan kebaikan selama di 11 bulan dalam setahun yang ada. Kemenangan pasca Ramadan adalah intinya yang kedua adalah takwa. Sebagaimana diungkapkan di awal tadi, la'allakum tattaqun. Kalau sudah takwa, semua kita merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan bahwa lezatnya ketika kita berpuasa dan berbuka. Kita akan juga merasakan nanti insya Allah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, terakhir sebagai kesimpulan intinya adalah yang pertama, semoga kita terbebas dari dosa. Kemudian yang kedua adalah kita menggapai predikat muttaqin, bertambah kebaikan-kebaikan kita. Dan mudah-mudahan kita semua anak-anak ustadz sekalian, orang tua kita juga mendapatkan yang kita atau ustadz sampaikan dua hal dari kesimpulan tadi. Terakhir, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, saya mewakili dari keluarga besar Yayasan Ukhuwah, baik yang ada di Banjarmasin, SIT Ukhuwah, maupun di SMPT Boarding School Banjarbaru, memohonkan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama kami membimbing, mendampingi anak-anak kami semua dalam pembelajaran, baik secara tatap muka maupun daring. Kemudian juga saya mewakili semua dari pemateri dari ceramah Ramadan Ukhuwah. Jika seandainya apa yang kami sampaikan, apa yang kami tuturkan, ada kesalahan, ada kekurangan, ada kekeliruan dalam kami menyampaikan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan adalah milik kami semua. Mohonkan maaf sebesar-besarnya, apalagi di hari yang fitri ini, sebentar lagi kita akan menyambutnya begitu, maka mudah-mudahan kita semua saling bermaafan. Ayah, bunda, anak-anakku sekalian, serta ustadz-ustadzah, kita semuanya saling memaafkan. Demikian, sekali lagi, tidak ada kata-kata yang benar semua, pasti ada salahnya. Sekali lagi, kami semua keluarga besar Yayasan Ukhuwah dan Yayasan dari SMPT Boarding School Banjarbaru mengucapkan yang pertama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, selamat merayakan Idul Fitri, hari kemenangan kita semua. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Mari kita tutup sama-sama kegiatan majelis dari ceramah Ramadan ini dengan sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.